pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang algoritma dan flowchart proses sistem login. Sebelum masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metode pembelajaran yang akan saya gunakan pada pertemuan ini, yaitu metode diskusi dengan teknik time token. Time token adalah sebuah teknik pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan kesempatan berbicara yang adil kepada setiap peserta didik. Pada teknik ini, setiap peserta didik mendapatkan token atau kupon berbicara dalam jumlah yang sama. Setiap kali peserta didik ingin menyampaikan pendapat, bertanya, atau memberikan tanggapan, mereka harus menyerahkan satu token. Setelah token habis, peserta didik tidak diperkenankan berbicara lagi sampai semua anggota kelompok menggunakan tokennya masing-masing. Dengan cara ini, diskusi menjadi lebih terarah dan tidak didominasi oleh beberapa orang saja. Peserta didik yang biasanya pasif akan terdorong untuk berpartisipasi, sementara peserta didik yang lebih aktif tetap bisa menyampaikan pendapat tetapi dalam batas yang proporsional. Ada beberapa manfaat time token dalam proses pembelajaran. Pertama, metode ini membantu menciptakan suasana diskusi yang lebih inklusif dan adil, karena setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara. Kedua, time token melatih keberanian peserta didik dalam mengemukakan pendapat dan meningkatkan rasa percaya diri. Ketiga, metode ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab karena peserta didik perlu memikirkan kapan waktu yang tepat untuk menggunakan tokennya. Apakah untuk bertanya, apakah untuk menjawab, atau memberikan argumen. Dan yang keempat, time token membantu guru atau dosen dalam mengelola jalannya diskusi agar tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai time token dan alasan mengapa saya menggunakan model pembelajaran ini. Sekarang mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, aku mau nanya dulu, siapa yang di sini pernah gagal login sebuah sistem? Oke, silakan. Ya, paling itu karena salah masukin password. Ada yang lain? Saya juga pernah. Kenapa? Itu jaringan sistemnya lagi bermasalah. Oh ya, menurut kalian kegagalan login itu lebih sering karena kesalahan pengguna atau kesalahan sistem? Ada yang bisa? Kalau menurut saya sih Bu, tergantung kondisinya. Baiklah, jadi kita langsung aja masuk ke materi ya. Untuk tujuan pembelajaran di sini, kita akan memahami pengertian algoritma, menjelaskan algoritma proses login sistem, dan mengidentifikasi alur login melalui flowchart sederhana. Jadi apa sih itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah logis dan terurut digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Algoritma tidak selalu berupa kode, program, tetapi dapat berupa urutan langkah yang sistematis. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari adalah proses login sistem. Untuk contohnya, algoritma login, yang pertama pengguna membuka halaman login, kedua pengguna masukkan username dan password, ketiga sistem memproses dan memvalidasi data, keempat jika data benar pengguna masuk ke sistem, dan yang kelima jika data salah sistem menampilkan pesan error. Selanjutnya ada proses flowchart proses login. Flowchart proses login terdiri atas yang pertama ada start, kedua ada input username dan password, yang ketiga ada proses validasi data, terus ada decision, data valid atau tidak, login berhasil atau pesan error. Flowchart digunakan untuk memvisualisasikan alur dan pengambilan keputusan dalam algoritma. Lanjut, dampak jika algoritma tidak jelas. Yang pertama, error pada sistem. Yang kedua, proses login gagal. Yang ketiga, potensi masalah keamanan. Yang keempat, sistem sulit dikembangkan. Oke, sekarang kita bakal masuk ke aturan diskusi ya. Kita akan berdiskusi mengenai materi ini dengan menggunakan
Jadi nanti untuk diskusi sama presentasi kalian belum pakai token. Tapi tem tokennya bakal dipakai waktu sesi tanya jawab, di mana setiap peserta didik hanya memiliki satu kesempatan berbicara. Oke, sebelum saya bagi kelompoknya, saya mau nanya dulu nih mengenai materi tadi. Ada yang tahu nggak apa itu algoritma? Saya, algoritma itu adalah langkah-langkah logis dan tersusun dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke, benar. Terus mengapa algoritma penting sebelum masuk ke tahap coding? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Silakan. agar alur program jelas dan mengurangi kesalahan saat menulis kode. Ya, benar. Silakan. Oke, sekarang saya akan bagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok pertama, Adi, Vela, dan Khairul, kalian menyusun algoritma login dalam bentuk langkah-langkah teks. Untuk kelompok kedua, Aul, Afifah, dan Dani menjelaskan alur login dalam bentuk flowchart dan kemungkinan error. Jadi di sini waktu kalian sesi diskusi ini belum pakai token ya. Pakai tokennya nanti setelah sesi tanya jawab. Awalnya seperti itu. Menurutku sih algoritma itu bisa dimulai kayak waktu penggunaan juga halaman login, terus sistemnya yang kami berarti aku pakai database kan. Terus kalau datanya sesuai, entar Tadi kita dapat flowchart login. Iya. Menurut kalian biasanya flowchart login tuh diawalin awal mulanya kayak gimana? Biasanya sih flowchart login itu diawali sama simbol start, lalu prosesnya itu ada input username sama password. Bener sih, tadi itu kan pasti ada simbol decision buat nentuin datanya login data yang login itu valid atau enggak kan? ya kalau datanya tidak valid, project mengarah ke proses menampilkan pesan, error, dan kembali ke halaman login. Oke, sesi diskusinya selesai. Tapi sebelum kalian presentasi, saya akan bagikan tokennya terlebih dahulu. Ini nanti buat kalian untuk tanya jawab ya. Sekarang silakan kelompok pertama maju untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu saya Khairul Latifah Tafiani. Saya Fatma Zahira adalah Adia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait algoritma login. Nah, yang pertama algoritma login itu dimulai ketika pengguna membuka halaman login dan sistem menyiapkan form buat inputnya. Selanjutnya, pengguna kemudian memasukkan username dan password, lalu sistem menerima data tersebut untuk diproses. Lalu yang terakhir, sistem melakukan validasi ke database. Jika data sesuai, maka pengguna diarahkan ke halaman utama. Jika tidak, maka akan muncul pesan salah nomor. Oke, karena kelompok satu sudah selesai, di sini kita akan masuk ke sesi tanya jawab menggunakan token ya. Silakan. Bisa langsung disampaikan. Pertanyaannya itu apa dampak jika proses validasi pada algoritma login tidak bisa dilakukan dengan baik? Jadi buat pertanyaan itu jawabannya mungkin dampaknya itu bisa menerima data yang salah dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Ada yang ingin bertanya lagi? Ingin bertanya, apakah algoritma login bisa berbeda pada setiap sistem? Saya ingin menjawab. Secara konsep sebenarnya sama, tetapi detail algoritmanya disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Itu jawabannya. Ya, terakhir apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelas?
presentasi kami. Maaf apabila kurang jelas. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 silahkan maju untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang flowchart kami. Sebelumnya saya ada Bapak Edwin, yang diapresiasikan Dewi. Oke, hasil diskusi kami tentang algoritma flowchart login yang pertama. Yang pertama itu flowchart login diawali dengan simbol start, lalu prosesnya itu input username dan password. Setelah itu terdapat simbol decision untuk menentukan apakah data login valid atau tidak. Jika data tidak valid, flowchart mengarah ke proses menampilkan pesan error dan kembali ke halaman login. Itu hasil diskusi kami. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya, menggunakan token. Silahkan ada yang ingin bertanya dengan kelompok 2? Boleh. Langsung aja Bu. Izin bertanya kelompok 2, mengapa flowchart penting sebelum masuk ke tahap coding? Terima kasih. Saya izin menjawab. Flowchart membantu memahami alur sistem dan meminimalkan kesalahan saat coding. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, silahkan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sesi presentasi dan tanya jawab sudah selesai, pembelajaran kita dapat hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa algoritma login harus disusun secara logis dan sistematis. Flowchart membantu kita memvisualisasikan alur proses dan pengambilan keputusan. Dan model pembelajaran dan token yang kita lakukan tadi membantu diskusi berjalan tertib dan memberikan kesempatan berbicara yang adil bagi semua siswa. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.